Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi, Telkom University Purwokerto, jurusan Teknik Industri, dengan NIM 102082400058, kelas saya 1TI 08B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Penelitian Operasional 2 dengan judul Stack Scotch Problem. Apa itu text problem? Stack Problem adalah sebuah studi kasus fiktif yang khusus dibuat untuk memperkenalkan cara kerja dan istilah-istilah dalam dynamic programming. Ceritanya berpusat pada seorang pencari emas di pertengahan abad ke-19 yang ingin pergi dari negara bagian Missouri titik awal A ke California titik tujuannya yaitu C. Masalahnya, perjalanan dengan kereta kuda ini harus melewati daerah yang berbahaya dan rawan serangan perampok. Walau titik awal dan titik akhirnya sudah pasti, ia memiliki banyak pilihan rute negara bagian mana saja yang akan dilewati. Perjalanan ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 tahap. Seperti contoh pada tabel ini ya teman-teman. Nah, itu ada 4 tahap yaitu A, B, C, D. Caranya, karena si pencari emas ini sangat berhati-hati, ia mencari cara paling cerdas untuk menemukan rute teraman dari serangan perampok dan bahaya. Caranya adalah dengan melihat harga polis. Harga polis itu yang ini, harga polis asuransi jiwa, karena harga asuransi ditentukan dari tingkat bahaya suatu rute. Maka rute yang paling aman adalah dengan total biaya asuransi yang paling murah. Di slide ini, kita bisa melihat tabel. Ini tabel yang saya tandai ini, semua tabel. Lalu grafik menunjukkan jalan. Nah, ini grafiknya. Tabel A, B, ini ada dua. Terus C. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jika kita menggunakan jarak pendek atau short range approach, asal pilih yang termurah di setiap titik, hasilnya tidak akan optimal. Misalnya nih, dari A, kita pilih rute termurah ke B, lalu lanjut lagi ke termurah ke F, lanjut lagi ke I, lalu titik terakhirnya yaitu C. Total biayanya kan menjadi 13. Padahal rute A menuju D, lalu ke F secara keseluruhan, ternyata lebih murah daripada rute A ke B lalu ke F. Kita juga tidak bisa menggunakan trial and error atau menghitung semuanya satu persatu karena semua totalnya ada 18 kemungkinan rutenya dan itu sangat merepotkan karena menghitung satu persatu. Di sini dynamic programming digunakan. Pendekatannya tidak menghitung dari awal ke titik, melainkan mulai dari masalah terkecil di akhir perjalanan, yaitu ketika perjalanan hanya tersisa satu tahap terakhir, satu tahap lagi. Dari tahap akhir tersebut, masalah sedikit demi sedikit diperbesar dengan mundur satu persatu dan mencari solusi optimal menggunakan hasil perhitungan dari tahap sebelumnya, tahap yang tadi kita bahas. Secara matematis, kita menggunakan variabel keputusan, yaitu xn sebagai tujuan, langsung pada ke n. Nah, ini dia. Nah, ini ada A, X1, X2, lalu ke X3, dan tujuan terakhir X4. Nih, X4-nya itu adalah C. Rumus utamanya ialah Fn S, X, N kecil, tutup kurung, dan Fn Vn bintang plus 1. Ini dia
XN. Artinya total biaya biasanya langsung saat ini buka kurung C SXN kecil yang ini ditambah dengan minimum biaya sisa perjalanan ke depan. Nah, ini dia rumusnya. Kenapa perjalanan di titik C pada tahap 4, maka biaya setelah J adalah 0. Tujuan akhir kita dapat menemukan F bintang 1. Ini dia A, yaitu total rute termurah dari titik awal A. Nah, ini stage 4 atau tahap 4. Tahap 4 dimulai dari N sama dengan 4. Kita hanya ada dua pilihan, H sama I, lalu tujuan akhirnya tetap di C. Pilihan hanya dari H atau I menuju tujuan akhir yaitu C. Nah, ini H ke H ke J ya adalah 4, 3 yang termurah. Lalu I ke J adalah 4. Ini agak angka besar. Selanjutnya, sekarang kita mundur ke tahap 3. N sama dengan 3 atau tahap 3. Sebagai contoh, jika kita berada di stage F, kita punya dua pilihan, menuju H biayanya 6 atau menuju I biayanya 3. Kita tambahkan dengan biaya dari tahap 4 yang tadi, tahap yang di atas tadi ya teman-teman. Jika kita lewat H, biayanya 6 ditambah 3, sama dengan 9 hasilnya. Jika kita lewat I, biayanya 3 ditambah 4, sama dengan 7. Nah, ini dia. Nah, ini ya, 7. Tabel ini merangkum seluruh perhitungan serupa dari E, F, G. Selanjutnya, kita mundur ke stage 3 atau tahap 3. Tahap 2. Maaf, stage 2. Ini dia, N sama dengan 2. Contohnya dari stage C, kita bisa ke E, ke F, atau ke G. Kita tambahkan biayanya langsung dengan hasil optimal dari tahap 3. Didapatkan bahwa rute melalui E adalah yang paling murah dengan total 7. Ini itu 7 yang paling termurah. Tabel ini merangkum semua perhitungan dari stage B lalu ke C dan D. Bisa dilihat bahwa dari titik B ke D terdapat nilai seri atau sama-sama murah. Nah, ini dia. EF sama-sama 11. Lalu CD sama-sama 11 juga. Akhirnya kita sampai di stage 1, angka 1. Setelah menambahkan biaya dan langsung perhitungan dari tahap kedua, kita menemukan total biaya paling minimum untuk seluruh perjalanan adalah 11. Nilai 11 ini ditempatkan dari titik C atau D. Nah, ini nilai keseluruhannya. Setelah menghitung mundur, sekarang kita bisa menarik kesimpulan rute mana saja yang paling optimal. Jika awalnya pencari emas memilih rute C,
Shortcut C itu yang ini adalah A, lanjut ke C, lanjut ke E, lanjut ke H, lanjut ke J. Lalu, jika ia memilih rute ke D, ada dua cabang rute optimal jika yaitu A, lanjut ke D, lanjut ke E, lanjut ke H, lalu tujuan akhirnya J. Atau A, kita ke D, kita ke F, kita ke I, atau tujuan akhirnya J. Ketiga rute alternatif ini sama-sama menghasilkan total biaya minimum, yaitu 11. Pada graf slide ini, garis tabel ini menunjukkan jejak ketiga rute optimal tersebut. Nah, ini grafiknya, solusi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang terbelit-belit. Sekian, terima kasih. Selamat malam.